Di sebuah rumah sederhana di Desa Luwung, Kecamatan Rakit, hidup seorang pria bernama Kirno. Sudah 34 tahun beliau menjalani hidup dalam keterbatasan akibat kecelakaan kerja. Sejak saat itu, beliau tidak lagi dapat berjalan dan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Namun kisah ini bukan tentang keterbatasan, melainkan tentang rasa syukur dan sebuah keputusan yang menginspirasi. Ibu-ibu, bantuan PKH itu merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah untuk keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Kami berharap bantuan PKH ini digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Dalam kehidupan, setiap bantuan yang kita terima itu adalah amanah. Maka, jika suatu saat kita sudah merasa cukup dan seandainya kita bisa memberikan kesempatan itu kepada orang lain, maka itu merupakan bentuk rasa syukur yang sangat mulia. Ibu-ibu, apa yang tadi sudah disampaikan oleh pendamping PKH dan juga dari penyuluh agama, berarti panjenengan sudah paham nggih? Kami berharap bantuan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Sekarang mau Mbak? Masak godong tela, berkosrek, robyong tempe. Tambah cuy. Golet cuy iya, kadang bakul sayur, cuy. Iya enak banget. Siapa kayak Bu Lurah ya? Kayaknya ya kalau pendamping apa ya? Nyongor protesan agar protes. Protes ngapa? Nyongor di PKH. Iya. Ayo bareng-bareng ayo. Bu Lurah. Mbak Yani, Mbak Iin, nggih pripun? Ada apa? Bu Lurah, Mbak pendamping nyongor protes mau ketemu nang kene. Masa jenengnya ora nang penerima PKH? Ya nyong ya pada bae ora oleh. Ibu-ibu, tenang dulu. Ada masalah apa? Bagaimana bisa saya tenang? Tetangga saya yang udah kecukupan dapat, saya yang buat makan aja susah, nggak dapat. Di mana keadilannya, Bu? Apa pihak desa pilih kasih? Mbak Yani, Mbak Iin, tolong jaga bicaranya. Ini di jalan. Tidak ada yang pilih kasih di sini. Semua data warga yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan, kami ajukan secara transparan ke pusat. Betul Ibu, apa yang tadi disampaikan sama Bu Lurah. Untuk penetapan penerima bantuan itu bukan wewenang kami ataupun pihak desa. Semua sudah ditentukan oleh sistem pusat berdasarkan verifikasi kriteria yang tepat. Apakah sebelumnya Ibu sudah mengikuti pembaharuan data? Wis Mbak, wis didata, wis difoto barang umahe, ujung-ujungnya ya tanpa ora. Jare sistem lah, jare kang pusat lah, mbolah yang orang ngerti. Astagfirullahaladzim, Bu Iin, Bu Yani, mohon diredam dulu amarahnya ya. Kita harus percaya kepada Allah bahwa rezeki itu tidak akan ditukar dan tertukar. Ibu penyuluh mah gampang matur kayak gitu. Saya yang merasakan Bu, jenengan tidak merasakan. Petengelih Bu, jenengan tidak merasakan. Orang mung sabar karo ceramah tok kuwi kadang Orang mergi, orang mergi. Ki dhewek butuh keadilan, butuh keadilan. Bu sing nyata. Mbak Yani, Mbak Iin, sabar. Maksud Bu Fatma itu baik. Kalau jenengan mau, nanti jenengan berdua ke balai desa, bawa kakak atau KTP, minta tolong ke operator DTSN untuk ngecek kembali datanya. Jenengan sudah masuk, sudah dapat atau belum? Percuma, balai desa juga irgane tanpa apa-apa ora. Man, betul? Yuk, bye. Percakapan penuh emosi itu berlangsung singkat. Namun, ketidakpuasan dan protes keras dari Ibu Siti justru menjadi pemantik awal dari sebuah keputusan besar yang akan diambil di rumah Pak Kirno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, tadi itu di rumah baca banyak ibu-ibu pada ribut, pada minta bantuan, pada minta dimasukkan PKH, Pak. Memangnya kenapa? Ya mungkin masih banyak yang kepengen dapat bantuan PKH dan mereka merasa lantas dan layak untuk mendapatkan. Ya, memang banyak orang yang membutuhkan. Pak, Bu, saya malah berpikir ternyata masih banyak orang yang merasa perlu dan butuh untuk mendapatkan PKH. Selama bertahun-tahun, bantuan PKH telah membantu keluarga Pak Kirno melewati masa-masa sulit. Namun hari itu beliau mulai memikirkan sesuatu. Apakah bantuan itu masih layak diterimanya atau sudah waktunya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Pak Kirno tidak banyak bicara. Namun keputusan yang beliau sampaikan sore itu membuat keluarganya terdiam. Keputusan itu bukanlah keputusan yang lahir dalam satu malam. Pak Kirno memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Bu, bagaimana kalau kita graduasi PKH saja? Yakin, Pak? Sudah 34 tahun. Awal mulanya saya bekerja di salah satu perusahaan, terus kecelakaan kerja sehingga kedua kakinya mengalami kelumpuhan. Ya, jadi nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa istilahnya, hanya berbaring dan duduk di tempat tidur. Alhamdulillah sangat membantu keluarga kami. Ya, istilahnya untuk gantian ya, karena masih banyak orang yang memerlukan, tapi dia juga belum mendapatkan bagian lewat PKH. Jadi ya istilahnya itu gantian lah. Saya kaget, tapi saya mendukung keputusan beliau. Tentunya tidak mudah, suami saya bertahun-tahun cuma berbaring, duduk di tempat tidur. Dan bantuan PKH sangat membantu keluarga kami. Mesti kondisinya Bapak seperti itu, tapi tetap teguh, tetap bersabar, dan tidak pernah mengeluh. Selain itu, beliau selalu menanamkan, mencontohkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, awalnya kaget, Mas, tapi saya percaya keputusan beliau sudah sangat tepat. Kenapa? Dalam kondisi yang seperti beliau saat ini, yang tentunya juga membutuhkan, tapi tetap peduli dengan sesama, peduli dengan orang lain yang mungkin jauh lebih membutuhkan. Yakin sudah mantap, Pak? Yakin tidak berubah keputusannya, Pak? Tidak. Kalau Bapak sudah mantap, mohon izin saya tak hubungi pendamping PKH. Assalamualaikum, sehat Mbak Lukita. Mbak Lukita mohon dibantu ya, ini keluarga kami atas nama Bapak Sukirno Al Muhammad Hasan, insya Allah mau graduasi. Mohon dibantu pengurusannya dan lain-lainnya. Terima kasih Mbak Lukita, selamat siang. Pak Kirno, apakah keputusan ini benar-benar keinginan Bapak sendiri? Iya, Bu. Sudah dipikirkan dengan matang, Bapak?
sudah. Terima kasih Pak Kirno. Keputusan seperti ini tentu tidak mudah bagi Bapak. Kami sangat menghargai keputusan Pak Kirno, dan semoga keputusan Pak Kirno akan menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Ketika sebagian orang berusaha mendapatkan bantuan sosial, Pak Kirno justru memilih melepaskannya. Bukan karena hidupnya telah mudah, tapi karena beliau percaya masih ada orang lain yang lebih membutuhkan. 34 tahun hidup dalam keterbatasan tidak membuat Pak Kirno berhenti bersyukur. Beliau mengajarkan bahwa keikhlasan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar kepedulian kita kepada sesama. Karena terkadang, orang yang paling layak menerima adalah orang yang paling ikhlas berbagi.